Halo semua, salam semua, selamat semua. Berjumpa lagi nih sama omong-omong Proton. Di sore hari ini saya merekam ini kira-kira hampir jam 6 sore ya, waktu Indonesia Barat. Dimana akhir saat ini tanggal 31 Desember 2024 sudah di penghujung akhir tahun begitu ya. Bagi yang mau menikmati malam tahun baru, silakan panggang-panggang, silakan goreng-goreng, silakan bakar-bakar. Yang penting tetap bersemangat, tetap pada konteksnya. Waduh, apa itu pada konteksnya? Dimana konteks itu saya mau mencoba untuk melihat-lihat dan mengomentari beberapa berita yang saya lihat di channel-channel ini juga. Banyak sekali yang tadi sudah saya lihat, dimana yang paling menonjol itu mengenai Pak Hasto gitu ya. Nah, dimana Pak Hasto ini apakah masih jadi atau menjabat di Sekjen PDIP, saya juga tidak tahu. Tapi nanti itu akan saya bahas lagi nanti. Pokoknya sekarang ini kita omong-omong dulu, mencoba untuk menikmati sore di akhir tahun, penghujung akhir tahun. Pokoknya diulang-ulang biar panjang ya. Ini juga bisa buat contoh teman-teman pemula supaya konten tuh rutin dan terus juga asal ngember, asal ngomong. Di sini Proton mencoba untuk fokus di konten Proton ngomong. Nah, begitu siapa tahu bukan Pak Pau. Siapa tahu bisa ada laler pengen matching juga. Pengen tenar juga gitu. Dan ini juga daripada bagian daripada e-commerce gitu. Jadi pada dasarnya kita ngonten itu supaya mendapatkan gaji gitu ya, atau ada penghasilan lain selain pekerjaan kita yang aslinya. Kalau pekerjaan asli saya yang jelas masih pengangguran. Begitu ya. Jadi buat kawan-kawan YouTuber pemula, saya menyarankan janganlah segan-segan untuk ngomong sendiri di depan kamera. Kita rekam, kita jadikan itu cuan, begitu ya. Tapi tidak usah banyak berharap, yang jelas jalanin saja, itu nanti hasil akan mengikuti, begitu ya. Mengenai pemberitaan politik hari ini yang saya bahas tadi Pak Hasto, ada juga kemarin saya lihat Pak Presiden kita dan Pak Wakil Presiden kita, para menteri, banyak gitu ya, menghadiri pertemuan di gedung Bappenas, begitu ya. Dan itu pidato Bapak Presiden itu sepertinya luar biasa. Tapi memang harus ada juga yang dikritisi. Banyak juga sepertinya para pengamat ini menilai juga terlalu aneh pidato Pak Prabowo ini. Karena ada ungkapan di mana Pak Prabowo, ya kalau tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi biar tidak jadi sesuatu yang salah gitu ya. Karena pada dasarnya salah dan benar itu menurut pandangan kita masing-masing. Sepertinya begini, menurut pandangan saya itu salah, ya
salah, belum tentu dari sudut pandang kalian itu salah. Bener kan? Bisa saja yang saya lihat ini salah, yang kalian lihat benar. Kan kita tidak tahu. Yang tahu diri kita masing-masing gitu. Bagaimana hati kita, diri kita menyikapi semua hal itu dengan pribadi kita masing-masing. Jadi untuk para netizen juga, jauh banget ini melebarnya politik ini, tapi bagian dari Ruton ngomong itu memang harus begitu. Harus berbijaksana, harus bersikap bukan netral ya, karena kalau netral nggak seru nantinya. Karena pada dasarnya seperti yang saya dengar dari banyak berita dan banyak channel, bahwa pertentangan itu bisa membuat kemajuan, begitu. Tentu pertentangannya bukan harus berantem bak-bok begitu ya. Pertentangan ide, pertentangan gagasan begitu katanya. Kalau saya nggak tahu ide apa, gagasan apa, yang jelas saya ngomong. Ini modal saya ngomong pokoknya. Dimana saya harus bisa ngonten di atas 10 menit gitu. Dan nanti juga pasti akan saya bikin atau saya kaitkan ke short video juga begitu. Lagi kita bahas ke perpolitikan, kita omong ke perpolitikan, dimana menurut banyak kalangan pendukung Pak Hasto juga mengamini bahwa penitipan dokumen itu baik. Kalau dari apa yang saya dengar dari Pak Hasto itu, atau dari juru bicaranya begitu, karena pernah mengalami kejadian di mana waktu dipanggil di KPK itu asistennya yang saya tidak tahu namanya karena saya juga tidak kenal itu dikibuli gitu ya sama penyidik, katanya ya. Kalau salah tolong dikoreksi, jangan dijadikan sesuatu ya. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu kan kita hanya lihat dari berita ya. Karena tidak mengalami sendiri. Mungkin bagi orang-orang yang menurut kita sukses, menurut kita tidak pernah lapar, itu sepertinya tidak pernah susah, karena memang pada dasarnya mereka itu tidak pernah berpikir perut. Dan negara kita memang negara damai, negara yang gemah ripah loh jinawi. Tapi untuk kalangan tertentu tentunya. Dan untuk kalangan saya ini gemah ripah loh jinawi ya, lohnya itu ya loh air mata itu. Metu kabeh, karena untuk makan aja susah. Maksudnya nyarinya gitu ya. Bukan makannya susah, makan masih kuat. Biarpun nasi putih sama kerupuk pun saya rela. Begitu, yang penting udut dan ngopi ya. Udah 8 menit omong-omong kok saya belum seruput kopi. Sebentar, saya nyedot kopi dulu ya. Ntar kalau nyeruput kopi ntar dikira saya ikut-ikutan itu. Sorry, saya tutup dulu nih kamera, saya pegangin soalnya HP-nya. Saya minum kopi dulu. Saya lanjut kembali bagaimana tadi soal menitipkan. Tapi alangkah baiknya kalau saya ada usul, ada saran, siapa tahu bisa didengar. Alangkah baiknya untuk menghormati juga para netizen kita, supaya para netizen kita, masyarakat, rakyat Indonesia, dari kalangan kita, kalangan buat saya maksudnya, silakan diupload di media massa, di media sosial, supaya masyarakat juga bisa melihat, menilai dengan kapasitasnya, kapabilitasnya masing-masing. Kan begitu. Dan perlu juga mungkin Pak Hasto langsung memberikan dokumen-dokumen itu. Jadi pada saat menyebar di media sosial, itu juga dibarengi langsung ke siapa gitu. Apakah ke Pak Presiden langsung, biar Pak Presiden itu bertindak. Kan Pak yang punya kuasa Pak Presiden loh. Karena Pak Presiden itu juga maunya satset,
Kok jadi Sacet, jadi Pak Ganjar dong. Bukan Pak Prabowo juga dari pidatonya itu juga akan memberantas korupsi gitu Pak. Tidak mau membiarkan rakyat kelaparan. Nah, di sini saya garis bawahi. Semuanya itu rakyat Indonesia. Bahkan dari mulai pejabat pun, aparatur negara pun, pejabat pemerintahan pun itu juga bagian dari rakyat. Apa itu? Biar nggak lapar itu. Bagi rakyat kami yang paling bawah, kastanya yang paling bawah, ya bingung Pak, tetap lapar. Makanya saya ngonten ini biar dapat gaji dari YouTube, karena saya juga nggak tahu harus bekerja apa. Siapa tahu ada jawaban nanti ya. Mungkin karena bagian rakyat itu yang dipikirkan, ya kita tidak mau berpikir buruk ya. Yang jelas, dan saya yang sangat yakin Pak Prabowo memikirkan semua rakyat Indonesia. Karena biar bagaimanapun pemerintahan, DPR, DPRD, dan lain-lain yang punya jabatan itu pun bagian daripada rakyat ya. Nah, mungkin karena yang dipikirkan itu, jadi ya indikasinya apa? Wah, saya mau berindikasi. Mereka punya rumah dinas ya toh. Mereka punya gaji tetap, gaji tambahan, gaji yang 13 gitu kan. Punya tunjangan-tunjangan. Bahkan kuota aja saya ini udah kritis, mereka nggak pernah kritis. Karena kuotanya dijamin. Ada biaya kuota, ada perbaikan, biaya perbaikan rumah dinas gitu kan. Mobil dinasnya banyak, ada plat hitam, itu katanya ya, saya nggak tahu loh, ini saya dengar dari berita aja. Nah makanya itu mereka tidak boleh susah dan tidak boleh kurang makan. Kalau kayak saya gini mungkin ya karena mungkin tidak terdeteksi, jadi ya kurang makan ya, tahan, anggap aja itu puasa. Ya toh? Karena dengan berpuasa itu kita melatih diri, mental kita untuk selalu kuat menghadapi apapun, termasuk PPN 12%. Nah gitu tuh. Sudah 12 menit tapi saya belum menyangkut Pak Hasto, hanya baru sedikit nih menyangkut Pak Hasto tadi. Tapi nggak apa-apa, ayo kita kawal bareng-bareng seperti apa. Saya juga sudah nunggu-nunggu seperti apa itu videonya, dokumen yang dinotariskan dan dititipkan di Bukoni di Rusia ya, jauh banget. Padahal saya dititipin juga mau, siapa tahu kan ada jasa penitipannya toh. Kan itu bisa buat nambah penghasilan saya, bener ya. Tapi untuk omongan selanjutnya kita bahas sekelumit saja, sedikit saja. Di video yang mendatang kita akan omongin lagi pokoknya. Begitu, kalau memang ada kesalahan dari omongan saya atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya lihat atau saya dengar di berita, tolong dikoreksi ya. Jadikan ini buat pembelajaran saya. Sekian dulu dari Broton. Senang terus mau tahu sip. Oh iya, karena ini sudah di penghujung akhir tahun 2024. Berarti saya harus mengucapkan selamat tinggal 2024 sebentar lagi. Dan selamat datang 2025 beserta PPN 12%-nya. Oke? Merdeka. Terima kasih.